Jadi digunakan untuk penjadwalan proyek atau waktu proyek begitu. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya kasih gambaran sedikit di sini. Saya kasih gambaran sedikit di sini. Oke, saya kasih gambaran. Saya kasih gambaran tentang CPM dan PET tadi. Oke, kalau sudah, kita ke whiteboard di sini. Ya, kita ke whiteboard di sini. Kita hapus dulu. Oke. Nah, di dalam penjadwalan kita kenal dengan istilah yang kemarin disebut dengan Gantt chart gitu ya. Saya sebutkan dengan Gantt chart. Gantt chart itu seperti ini. Kalau saya ambil, ya, Gantt chart itu seperti ini. Kemarin sudah saya jelaskan. Bentuknya sangat mudah dan setiap orang bisa untuk menyelesaikan seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini, Gantt chart. Oke. Di sini ada bulan. Jadi kalau dia pakai bulan, jadi dimulai dari nomor mungkin 1, 2, 3, 4 begitu ya. Ini ada aktivitasnya, aktivitasnya gitu ya. Aktivitas misalkan kick off saya sebutkan. Kemudian apa lagi Pak? Oh, misalkan di sini survei. Misalkan situ ya. 3 adalah kompilasi data atau kompilasi data lah. Kompilasi data. Kemudian di sini apa Pak? Oh, di sini analisis. Nah, ini saya ambil aja lah bulannya. Bulan 1, bulan 2, gitu, bulan 3. Oke. Oh, bulan pertama. Nah, ini biasalah Anda tahu lah ya, di akhir. Survei pada bulan kedua dan ketiga, bulan 1 dan 2, kemudian ada akhir biasanya kan gitu ya. Ya, kompilasi data itu pada bulan kedua. Nah, akhir. Kemudian yang terakhir ini analisis kerjakan pada bulan ketiga. Ini kita sebut dengan namanya adalah penjadwalan dengan bentuk namanya adalah Gantt chart. Nah, beda dengan yang namanya kita sebut dengan CPM tadi. Kalau CPM tadi, dia kita sebut adalah kalau saya ambil ini adalah satu aktivitas, maka satu aktivitas itu diwakili dengan satu lingkaran seperti ini dan ditutup dengan satu lingkaran seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan satu aktivitas. Kalau di sini adalah aktivitasnya saya wakili dengan A, kick off itu, survei itu dengan B, kompilasi data itu dengan C, dan analisis itu adalah dengan D, maka satu aktivitas A itu digambarkan dengan satu lingkaran seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan aktivitas A. Begitu. Ini satu aktivitas. Nah, ini satu aktivitas. Begitu ya. Kalau aktivitas B gimana Pak? Aktivitas B juga sama. Kalau aktivitas B juga sama. Satu lingkaran ditambah dengan satu lingkaran ditambah dengan garis B. Ini kita sebut dengan aktivitas B. Satu aktivitas. Pak, kalau dia nyambung gimana Pak? Setelah aktivitas A dilakukan aktivitas B. Nah, kalau dia ada setelah aktivitas A dilakukan aktivitas B, gitu.
aktivitas A dikerjakan aktivitas B. Setelah aktivitas C dikerjakan lagi aktivitas C, dikerjakan lagi aktivitas D. Misalkan. Nah, seperti ini. Gimana cara nyambungnya, Pak? Oke, kita buat dulu aktivitas A, sambungkan lagi aktivitas B, gitu. B, aktivitas C, gitu. Dan terakhir aktivitas D. Oke, aktivitasnya tetap 4. 1, 2, 3, 4. Aktivitasnya 1, 2, 3, 4. Begitu. Oke. Kalau sudah saya kasih contoh. Nah, kalau sudah saya kasih contoh, ini saya stop. Saya kasih contoh. Kasih contoh yang mana, Pak? Saya kasih contoh yang ini. Sekarang kita ke sini. Sudah dapat ini materinya? Ini ya slide-nya atau PDF-nya sudah saya sharing ya? Sudah? Oke, kalau sudah dapat semuanya, kita lihat nih ada contoh. Nah, ini contohnya nih. Oke, saya kasih contoh yang ini deh. Ya. Oke, nih. Ya, ini ada slide di halaman 6. Halaman 6. Oke, slide halaman 6 di 12 begitu. Misalkan, Pak, mau lagi nanti saya upload materinya di LMS juga. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ada penjadwalan proyek. Di sini ada kode kegiatannya A, B, C sampai dengan G. Kita perhatikan. Kemudian ini ada deskripsi kegiatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang kegiatan A itu deskripsi kegiatannya adalah mendesain notebook, membuat prototipe, mengevaluasi peralatan, uji prototipe, menulis laporan evaluasi peralatan. Kemudian F-nya adalah menulis laporan mengenai metode yang digunakan. Terakhir adalah menulis final report. Jadi kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kegiatan. Ya. Ada 7 kegiatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kegiatan. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada kita sebut dengan namanya waktu. Jadi kegiatan A membutuhkan waktu 21 minggu. Kegiatan B membutuhkan waktu 5 minggu. Kegiatan D membutuhkan waktu 2 hari. Kegiatan G membutuhkan waktu 2 minggu. Ya, satuannya minggu semuanya. Begitu. Oke, sekarang kalau sudah, saya ke sini. Nah, ini ada kegiatan mendahului. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Artinya saya ke sini. Ini ada strip nih. Artinya kegiatan A tidak didahului oleh proses sebelumnya. Belum ada proses sebelumnya. Gitu. Ya. Kemudian kegiatan B ini dikerjakan setelah kegiatan A selesai. Kegiatan C dimulai setelah kegiatan A selesai. Kegiatan D dimulai setelah kegiatan D. Kegiatan E dimulai dan F itu dimulai setelah kegiatan C dan D selesai. Dan terakhir kegiatan G itu dimulai setelah E dan F selesai. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana penyelesaian? Ingat, satu not, saya ulangi lagi, satu not itu adalah 2 lingkaran. Jadi kalau kita perhatikan di bawahnya gambarnya, ya, satu not, 1 lingkaran. Satu not, ini, 1 kegiatan diwakili oleh 2 not. 1, 2 untuk A,
B-nya juga sama, kita perhatikan C-nya juga sama, kemudian D-nya juga sama, gitu. Kemudian E-nya juga sama, di awal, di akhir, kemudian sama, ini juga sama. Oke. Beberapa peraturan yang tidak boleh Anda langgar di dalam membuat suatu bentuk CPM. Yang pertama yang tidak boleh Anda langgar itu adalah seperti ini. Ya, saya share dulu. Yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu seperti ini. Oke. Pertama, yang nggak boleh. Ya, saya buat 1, 2, 3, 4. Oke. 1 ke sana boleh. Ada awal, ada akhir, ini notnya saya misalkan A. Ini boleh. Oke, B. Ada awal, ada akhir. Kalau kita perhatikan. C ini. Nah, tanpa ada not penutup, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Pak? Not penutupnya nggak ada. Ini nggak boleh. Kalau seperti ini, Pak, boleh, Pak? Boleh. Boleh. Ya. Pak, ada 3, Pak? Boleh, Pak? Boleh. Ada 3 juga. D. Boleh, Pak? Boleh. Boleh. Ini boleh. Yang nggak boleh, nggak ada not penutup. Oke. Perhatikan lagi yang lain. Oke, yang lain ya. Yang lain yang tidak diperbolehkan 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7. Ambil. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ini boleh, boleh. Ini boleh, boleh. Ini boleh, boleh. Ini boleh. Oke, ini boleh. Ya. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Ya. Ini saya tarik garis dari sini. Nah, ini saya tarik garis dari sini. Nah, ini nggak boleh. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena mendahului not yang ada di sini. Nah, itu nggak boleh. Oke, itu nggak boleh. Ya, atau begini. Ini saya hapus. Ya. Dah. Kemudian ini tarik garisnya ke sini. Saya tarik garisnya ke sini. Langsung ke sini. Ini juga nggak boleh. Begitu. Karena mendahului not yang ada di sini. Nah, itu syaratnya. Syarat, ya, itu harus diperhatikan. Tidak membolai not yang di berikutnya. Dan syarat yang kedua, tadi itu adalah selalu diawali dengan not dan diakhiri dengan not. Begitu. Ya, itu penting sekali kalau berbicara tentang yang namanya CPM. Nah, saya kesini lagi sekarang, kita share lagi materi tadi. Materi tadi saya share lagi. Share lagi materi tadi. Nah, ini. Ya, kita perhatikan. Nah, oke, kita perhatikan. Oke. Dimulai dari mana, Pak? Ya, dimulai dari A kan gitu. Tadi saya cerita sedikit kan. Dari A. Selalu not A, selalu ada satu kegiatan selalu diwakili oleh 2 not. Maka Anda buat dulu not A. Not A, 1, A. Ini kan not pertama, not kedua, ini aktivitasnya A. Nih, selalu dibuat seperti itu. Ya. Selalu dibuat seperti itu. Ya, not A itu adalah not A buat garisnya. Nah, buat garisnya itu menunjukkan bahwa dia adalah satu kegiatan. Satu kegiatan selalu diwakili oleh 2 not, kata saya tadi. Ya, satu kegiatan selalu diwakili oleh 2 not. Nah, pertanyaannya, berapa lama, Pak, ini dikerjakan? Pertanyaannya kan diucapkan seperti itu. Nah, ini dikerjakan 21 hari. Dari mana 21 hari? 21 hari kita lihat itu adalah dilihat dari sini. Ya, 21 hari itu dilihat dari 21
21 hari itu kita lihat dari mana Pak? Dari sini 21 hari. Nih. Jadi satu nut ini adalah 21 hari untuk yang A. Nah, kita perhatikan 21 hari. Kita perhatikan. Nih, tulisnya di bawah ya. Harinya tulisnya di bawah. 21 hari. Dah? Nah, tadi dibagi menjadi 3. Oke, dari dibagi 3, 1, 2, 3 dibagi. Ya, ini menunjukkan nomor nut di atas. Ini nomor nut. Gitu. Ya. Yang bawah menunjukkan dari yang bawah ini menunjukkan waktu awal dan akhir. Artinya begini, ini waktu awalnya 0. Kok 0 Pak? Nut pertama ya 0. Karena apa Pak? Karena nggak ada kegiatan lebih dahulu ini. Nah ini nggak ada nih. Artinya ini 0, iya 0. Maka ditulis 0 di sini. Dah. Nah waktu akhirnya tulis di sini. Nih waktu akhirnya. Waktu akhir itu dari mana Pak? Cara menulisnya. Waktu akhir itu adalah penjumlahan waktu awal nih ditambah dengan lamanya waktu. Jadi 0 ditambah 21 disimpan di sini 21. Begitu. Ya. Disimpan di situ adalah 21. Oke. Nah, ini not 1, not 2. Terus dilanjut di mana, Pak? Lanjut lagi ke sini sekarang kita. Oke. Dah. Nomor 2 apa? Nomor 2 membuat prototype. Begitu. Oke. Nomor 2 membuat prototype nih. Membuat prototype kapan Pak? Setelah didahului dengan aktivitas A. Aktivitas A mana Pak? Aktivitas A ini. Nih aktivitas A. Aktivitas ini. Ya. Kemudian dilanjutkan aktivitas B. Aktivitas B saya taruh di sini. Aktivitas B dimulai dari sini sampai dengan sini. Ya, aktivitas B. Dimulai dari sini sampai dengan di sini aktivitas B itu. Sudah? Berapa lama sih aktivitas B? 5. Dari mana Pak 5 Pak? Nih, kita perhatikan 5. Dari mana Pak 5 Pak? Kita perhatikan sekarang 5. 5 daripada mana Pak? 5 dari sini. Sama waktunya. 5. Nih. Jadi artinya waktu akhir daripada aktivitas B itu dari mana Pak? 21. Nih. Ya, ini 21 ditambah dengan 5, hasilnya 26 di sini. Ya. Oke. Kalau sudah di sini ada 26. Begitu. Dari mana 26, Pak? Aktivitas sebelumnya 21 ditambah dengan lama waktunya B 5. Jadi 26 di sini. Nah, sekarang gimana, Pak? Yang untuk yang berikutnya? Ya, sekarang perhatikan untuk C. Begitu. Untuk C berapa lama Pak? Untuk C 7. Begitu. Untuk C adalah 7. Nih 7 nih, dia 7. Sudah? Dia 7 di sini. Dah, setelah aktivitas A. Aktivitas A itu yang mana Pak? Aktivitas A itu kan ini, dari sini ke sini. Kenapa nggak digambarin di sini Pak? Aktivitas daripada C-nya. Nah C tadi setelah A. A itu kan ini dengan ini. Kalau ada langsung buat lingkaran di sini artinya aktivitas C setelah B. Kalau ada buat lingkaran di sini. Tapi ini enggak kan aktivitas C setelah A. Selesai A mana? Ini. Makanya kita sambungkan ke sini. Ke bawah. Begitu. Berapa lama? 7. Maka waktu akhir daripada proses C berapa lama Pak? Ya 21 ditambah dengan 7. Hasilnya 28. Simpan di sini. Begitu. Ya. Oke. Dengar semuanya sekarang? Mendengarkan semuanya? Ya Pak. Ya, oke. Mendengarkan semuanya, saya minta tolong kita log out sebentar 10 menit karena kita cuma dikasih zoom waktu 40 menit. Ini remind waktu saya cuma 5 menit lagi. Saya log out dulu. Ya. Kemudian nanti kita ketemu 10 menit lagi. Saya kasih link baru ya. Baik Pak. Ya, kita log out dulu. Ya. Nanti saya kasih link baru untuk kita istirahat dulu 10 menit. Kemudian nanti kita kasih link baru lagi untuk kita login lagi. Ya. Kita tutup dulu ya. Nanti saya masuk ke WhatsApp.